Baiklah, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tautomerisasi ketoenol dan adisi polar terhadap karbonil. Anggota kami yaitu ada Mei Elisa Lasmarita Sirait, kemudian Lydia Pestauli Sianturi, kemudian saya sendiri Lulu Arikareka, dan Meisha Amalia. Kemudian materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai tautomerisasi ketoenol, kemudian mekanismenya, kemudian reaksi adisi pada senyawa karbonil, dan yang terakhir struktur dan kereaktifannya. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mei, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tautomerisasi ketoenol. Tautomerisasi ketoenol merujuk pada kesetimbangan kimia antara bentuk keto atau suatu keton atau aldehida dan bentuk enol atau alkohol. Bentuk enol dan keto dikatakan merupakan tautomer satu sama lain. Interkonversi dua bentuk tersebut melibatkan perpindahan atom hidrogen alfa dan penataan ulang elektron yang terikat. Karenanya isomerisme dapat dikelompokkan sebagai tautomerisme. Reaksinya dapat kita lihat di gambar. Suatu senyawa yang mengandung gugus karbonil C rangkap O normalnya berada dalam kesetimbangan yang cepat dengan tautomer enolnya yang mengandung sepasang atom yang terikat rangkap 2 pada suatu gugus hidroksil atau minus OH, C rangkap C, OH. Bentuk keto mendominasi kesetimbangan untuk sebagian besar keton. Meskipun demikian, bentuk enol penting untuk beberapa reaksi. Zat antara yang terdeprotonasi, yang interkonversi dua bentuk tersebut, yang disebut sebagai anion enolat. Penting dalam kimia karbonil, sebagian besar karena anion tersebut adalah nukleofil yang kuat. Biasanya kesetimbangan kimia tautomerisasi ketoenol digerakkan secara termodinamika, dan pada suhu kamar kesetimbangan tersebut sangat mendukung pembentukan bentuk keto. Contoh klasik untuk mendukung bentuk keto dapat dilihat dalam kesetimbangan antara vinil alkohol dan asetaldehida. Kedua, mekanisme tautomerisasi ketoenol. Konversi enol ke bentuk keto yang dikatalisis oleh asam dihasilkan oleh dua tahap mekanisme dalam larutan asam berair. Karenanya penting bahwa keto karbo alfa atau atom karbon yang paling dekat dengan gugus fungsional mengandung setidaknya satu atom hidrogen yang dikenal sebagai atom hidrogen alfa. Pada tahap pertama mekanisme ini, elektron pada ikatan rangkap C2 rangkap, enol disumbangkan ke ion hidronium H3O positif. Adisi ini mengikuti aturan Makronikov. Dengan demikian, proton ditambahkan ke atom karbon dengan atom hidrogen yang lebih terikat. Ini adalah tahapan serentak dengan atom oksigen dalam gugus hidroksil yang menyumbangkan elektron untuk menghasilkan gugus karbonil pada akhirnya. Berikut kita lihat pada gambar merupakan mekanisme dari tautomerisasi ketoenol. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Meisha Amalia. Kepada Meisha Amalia, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya ada reaksi adisi pada senyawa karbonil C rangkap O. Gejala momen Dwi kutub ditunjukkan pada senyawa karbonil karena atom oksigen pada gugus C rangkap O lebih elektronegatif daripada atom karbonnya. Adisi ikatan C rangkap O berbeda dengan adisi ikatan C rangkap C. Kalau adisi ikatan C rangkap C diawali dengan serangan elektrofil saja, sedangkan pada adisi C rangkap O karena adanya sifat Dwi kutubnya. Sedangkan elektrofil pada oksigennya mampu maupun serangan nukleofil pada karbon. Protonasi akan meningkatkan sifat positif dari atom karbonil
sehingga memudahkan serangan nukleofil terhadapnya. Pengaktifan juga dapat melalui ikatan hidrogen suatu asam, bahkan juga dapat dengan pelarut hidroksilat ke atom karbonil. Jika mekanisme pengaktifan tidak ada, maka nukleofil lemah seperti H2O akan bereaksi lambat, sedangkan nukleofil kuat seperti Cn negatif tidak memerlukan mekanisme tersebut. Lalu yang keempat ada struktur dan kereaktifannya. Pada gambar dapat terlihat bahwa senyawa karbonil bereaksi dengan nukleofil. Lalu, gugus R yang bergugus C rangkap O terkonjugasi dengan C rangkap C akan terjadi persaingan dengan adisi 1,4. Hal ini bisa dilihat pada reaksi dengan cincin benzen. Akan menunjukkan reaksi lebih lambat jika dibandingkan dengan analog senyawa jenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya pemantapan lewat dekalokasi pada senyawa karbonil, yaitu yang pertama ada pembentukan alkohol yang dimana banyak senyawa karbonil mengalami reaksi reversibel dalam larutan berair. Dan hal ini dikarenakan tahap penentu laju reaksi melibatkan baik protonasi senyawa karbon maupun pengubahan H2O menjadi nukleofil lebih kuat OH-. Lalu yang kedua ada pembentukan hemiasetat dan asetal. Pada reaksi senyawa karbonil dengan alkohol, ROH menghasilkan senyawa hemiasetal, yang dimana mekanisme reaksi dengan alkohol mengikuti pembentukan hidratnya. Lalu yang ketiga ada pembentukan cyanohidrin, yang dimana penambahan gugus HCN dapat dilihat sebagai karbonion, tetapi biasanya proses ini dianggap melibatkan anion sederhana. Lalu selanjutnya yang keempat ada adisi dengan reagen Grignard, yang dimana reagen Grignard ditulis dengan RMGX bergantung pada nilai R-nya. Juga pada pelarutnya. Oleh karena itu, reagen Grignard dapat dianggap bertindak sebagai sumber karbon terkutub negatif, yakni sebagai negatif RMGX positif. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu yang pertama, tautomerisme ketoenol menunjukkan pada keseimbangan kimia antara bentuk keto, suatu keton atau aldehida, dan bentuk enol, suatu alkohol. Bentuk keto dan enol dapat dikatakan sebagai tautomer satu sama lain, yang dimana konversi enol ke bentuk keto dikatalisis oleh asam dihasilkan oleh dua tahap mekanisme dalam larutan asam berair. Lalu selanjutnya adisi ikatan C rangkap O berbeda dengan adisi ikatan C rangkap C. Kalau adisi ikatan C rangkap C diawali dengan serangan elektrofil saja, sedangkan pada C rangkap O karena adanya sifat dui kutubnya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi yang bisa kami bawakan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.